Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elmira Siska SPMBA selaku dosen dari mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio. Perkenalkan sebelumnya di sini saya Liza Sulistiana dan di sini ada kedua teman saya, ada Randy, Rizky Putra Suwardi dan juga Mailisa Atika Sasaki Dewi. Di sini kami dari kelompok 4 akan memenuhi tugas UAS mengenai saham dan juga portofolio. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut selanjutnya. Jadi di sini kami akan menjelaskan 3 pokok pembahasan. Yang pertama kerangka teori, kedua profil perusahaan, dan ketiga yaitu perhitungan. Jadi di sini masuk dalam kerangka teori yang pertama yaitu pembahasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai return dan juga resiko pada penjelasan slide pertama. Jadi return ini merupakan suatu keuntungan yang diperoleh investor dari dana yang ditanamkan pada suatu investasi. Nah, sebelumnya return dan resiko ini adalah dua konsep yang selalu timbul ketika kita membicarakan mengenai investasi. Nah, return ini bisa dinyatakan dalam bentuk nominal seperti uang yang didapatkan dari hasil yang sudah diinvestasikan, dan juga bisa dinyatakan dalam bentuk persentase dari rasio laba terhadap modal awal investasi tersebut dihitung dan dijadikan persentase keuntungan dari return. Yang kedua yaitu risiko. Risiko ini adalah istilah kejadian yang bisa menghambat seseorang untuk mendapatkan return yang diinginkan. Jadi ketika orang atau investor terpapar risiko, maka mereka dapat kehilangan sebagian atau bahkan seluruh keuntungan dari investasi yang ia miliki. Nah, dapat dibaca juga dalam slide di sini, yaitu semakin besar penyimpangannya juga menunjukkan resiko yang semakin tinggi. Jadi return dan risiko ini adalah dua hal yang masing-masing saling bertentangan, tetapi mereka adalah hal yang esensial ketika kita menyiapkan sebuah rencana investasi ke depannya. Nah, yang selanjutnya yaitu portofolio atau analisis resiko portofolio. Jadi portofolio ini merupakan kumpulan sekuritas yang dikelola oleh investor untuk memberikan return yang maksimal. Nah, portofolio ini dibentuk melalui diversifikasi untuk menghindari resiko. Nah, diversifikasi itu apa sih? Jadi diversifikasi ini adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset yang sedemikian rupa sehingga resiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis return menurut Yogianto dan Hartono. Jadi jenis-jenis return ini ada dua. Yang pertama yaitu expected return dan yang kedua yaitu actual return. Jadi di sini saya bahas mengenai expected return terlebih dahulu. Nah, expected return ini atau return yang diharapkan merupakan perhitungan penting dalam penilaian valuation sekuritas karena return ini digunakan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Nah, sedangkan actual return ini adalah return yang telah terjadi dan perhitungannya ini menggunakan data histori perusahaan yang berguna untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Nah, actual return ini berguna juga untuk menentukan return atau expected return di masa yang akan datang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan estimasi expected return. Nah, expected return ini ada dua perhitungan juga. Yang pertama return aritmatika dan kedua return geometrika.
Nah, untuk perhitungan menggunakan aritmatika ini, rumusnya yaitu penjumlahan nilai return selama suatu periode dibagi dengan total periode. Nah, sedangkan menurut atau menggunakan geometrika, yaitu dengan rumus buka kurung 1 ditambah R1, tutup kurung, buka kurung 1 ditambah R2, tutup kurung, dan selanjutnya lalu dipangkatkan 1 dan dibagi N dikurang 1, di mana R1 ini adalah return tiap periode. Jadi, semisal ada beberapa periode, nanti akan ditambah-tambahkan terus sampai mencapai periode yang telah ditentukan. Nah, di sini dibagi dengan N1, N di sini merupakan jumlah dari return. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko itu ada 8. Yang pertama itu risiko suku bunga. Nah, risiko suku bunga ini tuh bisa dikatakan sebagai risiko bunga karena terjadi ketika perubahan suku bunga itu terjadi di suatu pasar. Terus yang kedua itu ada risiko pasar. Jadi risiko pasar itu terjadi karena perubahan dari faktor pasar. Di antaranya itu risiko nilai tukar, risiko ekuitas, risiko suku bunga, dan risiko komoditas. Nah, yang ketiga itu ada risiko inflasi. Nah, jadi dikatakan risiko inflasi itu terjadi karena kenaikan harga-harga barang pokok yang besar-besaran. Nantinya itu inflasi itu akan berdampak buruk bagi harga-harga sahamnya. Terus yang keempat ada risiko bisnis. Yang kelima risiko finansial, artinya terjadi perubahan keuangan di suatu perusahaan tersebut. Terus yang keenam itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu terjadi akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek ya, karena mereka tuh tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai itu. Terus yang ketujuh adalah risiko nilai tukar mata uang. Nah, ini tuh terjadi akibat dari perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap nilai tukar mata uang di dalam negeri. Terus yang kedelapan atau yang terakhir adalah risiko negara. Nah, risiko negara itu terjadi akibat dari suatu perubahan ekonomi dan politik di suatu negara, sehingga nantinya akan berdampak buruk pada sektor keuangan juga. Selanjutnya, jenis-jenis risiko portofolio. Nah, jenis-jenis risiko portofolio itu ada dua. Yang pertama itu risiko sistematis, dan yang kedua itu adalah risiko non-sistematis. Nah, risiko sistematis ini maksudnya adalah risiko yang berkaitan dengan sensitivitas perusahaan terhadap makroekonomi dan politik, yang mempengaruhi itu semua perusahaan dan semua financial asetnya. Nah, risiko ini tuh tidak bisa kita diversifikasikan atau non-diversifiable risk. Nah, ukuran untuk melihat risiko ini tuh adalah dengan beta. Terus yang kedua itu ada risiko non-sistematis. Nah, risiko ini tuh terjadi karena keadaan spesifik di suatu perusahaan. Nah, seperti kayak mogok karyawan, kerugian, tuntutan hukum, dan lain sebagainya. Nah, risiko ini tuh bisa kita hilangkan dengan cara diversifikasi aset. Atau nama lainnya itu adalah diversifiable risk. Nah, yang selanjutnya itu adalah hubungan risiko dan diversifikasi. Nah, hubungan antara keduanya itu bisa kita lihat dari persamaan berikut. Nah, persamaannya itu adalah total risk sama dengan systematic risk ditambah unsystematic risk. Jadi, systematic risk itu yang di atas ya. Jadi, dia tuh bisa diubah dengan cara diversifikasi aset. Sedangkan systematic risk itu kita tidak bisa ubah risiko itu. Jadi, risikonya akan tetap yaitu di bawah. Nah, ketika kita jumlahkan antara unsystematic risk ditambah systematic risk itu akan menghasilkan total risk atau total keseluruhan risikonya. Gitu. Yang yang selanjutnya adalah preferensi investor terhadap risiko. Nah, preferensi investor terhadap risiko ini tuh ada tiga ya. Yang pertama itu adalah tipe-tipe orang risk seeker. Nah, risk seeker ini tuh adalah tipe orang yang suka banget cari risiko. Nah, ketika mereka dihadapkan dengan dua pilihan nih, antara yang satu itu risikonya lebih kecil dan yang kedua tuh risikonya lebih besar. Nah, dengan jumlah return yang sama, mereka tuh akan cari uh, risiko yang lebih tinggi. Nah, karena mereka tuh merasa tertantang dengan risiko yang tinggi. Terus juga risiko yang tinggi itu mempunyai return yang lebih besar kan ya. Itu. Yang kedua itu ada risk averse. Nah, risk averse ini contohnya ketika dia tuh dihadapkan dua pilihan antara risiko yang kecil kan, yang kedua itu adalah risiko yang lebih besar. Nah, orang-orang risk averse ini
cenderung menjauhi risiko. Jadi ketika dihadapi oleh dua risiko itu, dia akan mengambil risiko yang lebih kecil. Nah, biasanya ini investor ini cenderung mempunyai pertimbangan yang matang atau terencana ya terhadap putusan-putusannya. Nah, yang ketiga itu adalah risk neutrality. Jadi mereka tuh tipe yang netral-netral aja gitu loh terhadap risiko. Jadi ketika mereka mengharapkan return 20%, mereka tuh akan uh, mengharapkan risikonya juga 20%. Jadi antara risiko dan return itu akan balance. Mereka memintanya seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah risky. Jadi risky itu adalah tingkat return yang bisa dihasilkan dari suatu aset yang bebas risiko. Nah, suatu aset ini bisa kita katakan risky jika terdapat kepastian mendapatkan return di masa depannya yang akan datang. Di interest rate dari YSB yang membayarnya itu dijamin oleh pemerintah Indonesia. Untuk mencari risiko ini adalah total suku bunga dibagi dengan M atau jumlah datanya. Gitu. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari beta. Jadi beta saham ini dapat diinterpretasikan menjadi dua ukuran. Nah, ukuran yang pertama, beta saham ini sebagai ukuran sensitivitas respon pergerakan keuntungan suatu saham terhadap pergerakan keuntungan pasar. Dan ukuran yang kedua yaitu beta saham sebagai tingkat resiko sistematis suatu saham terhadap risiko sistematis pasar. Nah, beta saham ini juga termasuk salah satu faktor fundamental dalam manajemen portofolio investasi. Nah, di sini itu ada rumus untuk menghitung beta saham, yaitu RIT sama dengan dalam kurung PT min PTI min 1 dibagi dengan PT min 1. Nah, RIT sendiri adalah return saham pada akhir bulan ke-T, PT adalah closing pada bulan ke-T, dan PT-1 adalah closing pada akhir bulan sebelumnya atau T-1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari indeks Sharpe. Jadi, indeks Sharpe ini berfungsi untuk mengukur kinerja portofolio di masa yang akan datang dan dapat diprediksi dengan menggunakan dua ukuran, yaitu dengan expected rate of return dan predicted variability or fees yang diekspresikan sebagai deviasi standar dan menghubungkan antara besarnya reward dan besarnya risiko. Nah, di sini juga ada rumus untuk menghitung indeks Sharpe, yaitu average return portfolio dikurangi risk-free rate dibagi dengan standar deviasi imbal hasil portofolio. Nah, untuk selanjutnya ada indeks yang kedua, yaitu indeks trainer. Nah, indeks trainer ini merupakan ukuran kinerja portofolio yang dikembangkan oleh Jack Tanner dan sering disebut sebagai rasio imbalannya. Itu menurut Jogianto pada tahun 2017. Nah, dasar ini juga berfungsi untuk mengevaluasi kinerja dengan menggunakan average return masa lalu sebagai expected return-nya dan menggunakan beta sebagai tolak ukur resiko dengan rumusnya sebagai berikut, yaitu untuk menghitung indeks trainer sama dengan portfolio return dikurangi risk-free rate dan dibagi dengan portfolio beta. Nah, di sini ada indeks yang terakhir, yaitu indeks Jensen. Jadi, indeks Jensen ini merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Nah, di sini juga ada rumus untuk menghitung indeks Jensen ya. Jadi rumusnya adalah JP sama dengan RP min RF plus dalam kurung RM min RF dikalikan dengan BP.
Jadi JP sendiri tentu saja adalah indeks Jensen portofolio dan RP adalah rata-rata return portofolio selama periode pengamatan dan RF adalah rata-rata tingkat return bebas resiko selama periode pengamatan dan BP adalah beta portofolio. Nah, selanjutnya di sini ada profil perusahaan yang sahamnya akan kita pergunakan untuk bahan perhitungan. Nah, di sini ada perusahaan yang pertama yaitu PT Adaro Energi. Jadi Adaro Energi Indonesia ini didirikan dengan nama awal yaitu PT Padang Karunia pada tanggal 28 Juli tahun 2004. PT Adaro ini mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli tahun 2005. Nah, PT Adaro Energi Indonesia biasa disebut dengan Adro ini adalah perusahaan pertambangan batu bara terpadu yang berbasis atau berada di Indonesia. Jadi Adro dan anak perusahaannya ini bergerak dalam bidang pertambangan batu bara, perdagangan batu bara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batu bara, dan juga kegiatan pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk profil perusahaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Lisa. Pada Lisa, saya persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT Akasya Wira. Jadi, PT Akasya Wira ini didirikan awalnya pada tahun 1985 dengan nama awal yaitu PT Alfindo Putra Setia. Jadi, nama perusahaan ini telah berganti beberapa kali dan terakhir pada tahun 2010 menjadi PT Akasya Wira. Nah, saat ini perusahaan terbatas Akasya Wira ini bergerak dalam beberapa industri. Yang pertama ada industri air kemasan, industri kosmetika, dan ketiga industri minuman ringan susu kedelai, dan terakhir adalah distribusi produk kosmetika profesional merek Wella dan Cairol di Indonesia. Oke, untuk profil selanjutnya adalah profil Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, Bank BRI itu salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Nah, Bank BRI ini tuh pertama kali didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Branden D. Arya Wiratmaja. Nah, pada tanggal 16 Desember 1865. Nah, nama pertama kalinya itu adalah The Purwokerto Help and Stock Bank The Inland Foodland, yang artinya itu adalah bank bantuan dan simpanan milik Piyayi Purwokerto. Nah, tujuan didirikan Bank BRI itu adalah untuk menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat asli Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perhitungan standar saham individual. Nah, ini merupakan harga-harga saham dari 3 profil perusahaan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama itu ada Adaro, Akasya Wira, dan BRI Persero. Nah, untuk Adaro ini tuh di Desember 2021 tuh harga sahamnya ada di 2.250. Sedangkan di Desember 2022 dia tuh ada di 3.850. Jadi Adaro ini tuh selama satu tahun mengalami kenaikan sebesar 1.600. Nah, yang kedua adalah Akasya Wira. Nah, harga saham Akasya Wira di Desember 2021 itu ada di 3.290. Nah, untuk Desember 2022, dia itu ada di 7.175. Nah, dibandingkan dengan Adaro Energi, Akasya Wira itu peningkatannya cukup drastis ya. Jadi peningkatannya itu sekitar 3.000-an lebih gitu. Yang ketiga adalah BRI Persero. Nah, BRI Persero ini di Desember 2021 dia tuh harga sahamnya ada di posisi 4.110. Sedangkan untuk Desember 2022 dia tuh ada di posisi 4.940. Nah, jika kita bandingkan dengan kedua tadi yang sudah dijelaskan, yaitu Akasya Wira dan Adaro, nah BRI itu peningkatannya yang paling kecil ya dibandingkan dengan dua yang lainnya. Oke. Nah, ini merupakan Adaro Energi Tbk atau nama sahamnya itu adalah ADRO. Nah, jadi dengan menggunakan return aritmatika tuh saham Adaro Energi ini itu ada di 5% untuk expected return bulanannya.
Sedangkan untuk SPT tahunannya itu sendiri menggunakan return aritmatika tuh dia ada di 79,42%. Untuk return geometriknya itu sendiri, sama Daro ini ada di angka 4,5% untuk SPT return bulanannya. Sedangkan SPT return tahunannya itu sendiri ada di angka 71,1%. Nah, artinya bisa kita lihat ya, antara return aritmatika itu lebih besar daripada return geometrik untuk besaran nilainya. Gitu. Untuk risikonya sendiri atau risiko aset tunggalnya itu ada luar negeri ini tuh ada di 9,7% untuk bulanannya, sedangkan untuk tahunannya itu sendiri ada di 33,76%. Nah, hampir kayak 2 kali lipat ya dibandingkan dengan returnnya. Nah, ini tuh menunjukkan ya bahwa high risk return itu sangat berlaku di perusahaan ini. Karena ketika perusahaannya itu returnnya tinggi, maka risikonya tuh akan ikut tinggi juga. Nah, untuk harga sahamnya itu sendiri menggunakan aritmatika ada di 4.037. Sedangkan untuk geometriknya ini tuh ada di harga 3.850. Nah, jika kita lihat sama ya, harga saham geometrik itu harganya tuh hampir sama dengan harga saham yang di bulan 2022, yaitu yang terakhirnya itu. Nah, karena saham geometrik itu digunakan untuk mengukur harga saham realnya di pasaran, gitu. Nah, untuk harga saham aritmatik itu lebih tinggi daripada harga saham geometrik. Karena dia tuh digunakan untuk memprediksikan atau mengukur harga saham di masa depan. Nah, itu sebabnya agak saham menggunakan return aritmatika itu sendiri lebih besar daripada menggunakan return geometrik. Gitu. Nah, selanjutnya adalah Akasha Wira Internasional untuk saham individualnya. Nah, jika menggunakan return aritmatika tuh saham Akasha Wira ini ada di 7,35% untuk return bulanannya. Sedangkan tahunannya itu sendiri ada di posisi 134,23%. Nah, untuk return geometrinya itu sendiri, Akasha Wira ini ada di 6,71% untuk return bulanannya. Sedangkan expected return tahunannya itu sendiri ada di 118,09%. Nah, artinya jika kita lihat di sini, aritmatika itu lebih tinggi ya nilainya daripada nilai return geometrik. Untuk risikonya sendiri, untuk bulanannya itu ada di 12,50%, sedangkan tahunannya itu sendiri ada di 43,41%. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi, antara return dan risknya itu kan sama-sama tinggi ya. Jadi, teori return itu sangat berlaku di perusahaan ini atau perusahaan Akasha Wira. Untuk selanjutnya mengenai harga saham. Nah, harga sahamnya itu menggunakan aritmatika. Dia itu ada di posisi 7.706,07. Untuk harga saham geometriknya ada di posisi 7.175. Nah, harga geometrik itu sama dengan harga di bulan Desember tadi, ya kan? Karena dia tuh digunakan untuk mengukur harga saham realnya di pasaran, gitu. Nah, harga saham aritmatika itu lebih tinggi karena dia tuh digunakan untuk memprediksi harga saham di kedepannya, di masa depan, gitu. Untuk selanjutnya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBR. Nah, untuk BRI sendiri itu untuk expected return bulanannya menggunakan return aritmatika itu ada di 1,7%. Nah, sedangkan tahunannya sendiri ada di 22,38%. Untuk return geometriknya itu sendiri, saham BRI ini ada di 1,54%. Untuk return bulanannya, sedangkan expected return tahunannya itu sendiri ada di angka 20,19%. Nah, jika kita bandingkan nih antara return geometrik dan aritmatika, return aritmatika itu lebih gede nilainya daripada nilai return geometrik. Gitu. Untuk selanjutnya itu adalah risiko aset tunggal. Nah, risiko aset tunggalnya itu bulanannya ada di 5,76%, sedangkan tahunannya itu sendiri ada di 19,5%, 19,95%. Nah, ini bisa kita lihat ya antara return dan risikonya sama-sama tinggi. Jadi teori high risk return itu berlaku di perusahaan ini atau perusahaan Bank BRI. Untuk harga sahamnya itu sendiri menggunakan aritmatika itu ada di posisi 5.029,66. Sedangkan harga saham geometriknya itu sendiri ada di 4.940. Nah, harga saham geometrik itu sama dengan harga saham di pasarannya ya. Jadi
dia tuh sama di harga saham di posisi bulan Desember 2022. Harga saham aritmatika sendiri digunakan untuk memprediksi ke depannya, harga saham ke depannya. Jadi dia tuh lebih besar nilainya daripada nilai geometrik. Seperti itu. Oke, selanjutnya kesimpulan dari saham individual nih. Nah, jadi kita lihat pertama, tadi kita udah jelaskan sama, jadi jika kalian itu tipe investornya riskier atau risiko, kalian tuh lebih senang dengan risiko yang lebih besar. Nah, kalian bisa pilih Asyawira karena bisa kita lihat sendiri Asyawira itu sendiri ada di risiko 43,41%. Artinya tinggi daripada kedua perusahaan lainnya. Nah, kalian bisa boleh pilih Asyawira jika kalian tipe investor riskier maksudnya. Nah, bisa kita lihat juga risikonya tuh kan tinggi. Nah, tapi return-nya tuh juga tinggi, lebih tinggi daripada kedua perusahaan lainnya. Jadi, sama-sama menguntungkan lah ya di Akasawira. Cuma risikonya tuh hanya lebih tinggi aja gitu loh. Nah, untuk kalian tipe-tipe investor risk averse atau kalian menjauhi risiko sama sekali. Nah, kalian boleh pilih Adaro Energy. Karena bisa kita lihat sama di risikonya itu sendiri, Akasha Adaro Energy maksudnya, Adaro Energy itu sendiri ada di posisi 11,76%. Artinya dia tuh paling kecil di antara kedua perusahaan lainnya. Nah, tapi kita lihat lagi return yang dihasilkan itu sendiri ada di 79 atau di 70-an persen lah ya. Nah, ini tuh lebih tinggi nilai returnnya daripada nilai BRI. Karena BRI sendiri returnnya tuh kecil, tapi risikonya tuh juga, maksudnya risikonya tuh besar. Nah, jika dibandingkan dengan Adaro Energy tuh Adaro Energy paling menguntungkan dibandingkan dengan BRI. Terus, jika kalian tuh tipe investor netral, kalian ingin tingkat pengembaliannya sama antara dengan nilai risikonya. Nah, kalian tuh bisa pilih Bank BRI. Karena Bank BRI sendiri antara nilai risiko dan nilai returnnya itu hampir sama ya, yaitu di angka 20-an persen gitu. Nah, di sini saya menjelaskan perhitungan dari saham portofolio dari PT Adaro, Akasawira, dan juga Bank Rakyat Indonesia. Nah, dapat teman-teman lihat di sini dari daftar harga saham ketiga perusahaan tersebut dalam satu tahun atau satu periode dari 2021 hingga Desember 2022. Nah, di sini ada PT Adaro, Akasawira, dan BRI Persero. Nah, di sini kami dari bobot 100%, kami menaruh bobot untuk Adaro Energi sebesar 50%, untuk Akasawira sebesar 20%, dan untuk BRI Persero kami taruh sebesar 30%. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan sesuai rumus. Dapat teman-teman lihat pada grafik di slide ini untuk return bulanan pada portofolio ini sebesar 5,01% dan return tahunannya sebesar 79,8%. Nah, untuk resiko bulanan sebesar 6,30% dan juga resiko tahunannya sebesar 21,83%. Jadi dapat teman-teman lihat pada grafik ini, untuk garis yang berwarna pink ini adalah garis IHSG. IHSG ini sebagai standar pasar dari saham-saham yang telah kita hitung. Jadi disimpulkan bahwa return dan resiko bulanan maupun tahunan untuk ketiga perusahaan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai return dan risiko ini sudah di atas IHSG atau di atas standar pasar IHSG.
Jadi data ini menunjukkan bahwa ketiga saham perusahaan tersebut sangat baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan evaluasi portofolio. Nah, di sini ada perhitungan yang pertama yaitu menggunakan indeks Sharpe. Nah, jadi di sini ada garis trendline yang berwarna biru itu namanya adalah CML atau Capital Market Line. Jadi kita bisa lihat BRI, Adaro, dan juga Acacia ini sedang outperform atau berada di atas garis trendline-nya, di atas garis pasarnya. Nah, itu artinya adalah setiap 1% resiko memberikan excess return kepada Adaro sebesar 188,10%, kepada Acacia sebesar 254,28%, kepada BRI sebesar 63,41%. Nah, sedangkan IHSG-nya sebesar minus 41,17%. Nah, selanjutnya adalah perhitungan dengan menggunakan indeks trainer. Jadi, kalau misalkan tadi di indeks Sharpe itu trend line-nya atau garis trendnya itu namanya CML atau Capital Market Line. Kalau di indeks trainer ini, garis trend line-nya itu namanya SML atau Security Market Line. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kalau Acacia, Adaro, itu outperform atau berada di garis pasarnya, berada di garis trendline-nya. Sedangkan BRI itu sejajar dengan garis trendline tersebut. Nah, jadi artinya itu adalah setiap 1% beta itu memberikan excess return kepada Adaro sebesar 428,06%, kepada Acacia sebesar 13.933,99%, kepada BRI sebesar 449,91%. Nah, sedangkan IHSG-nya sebesar minus 3,45%. Nah, di sini ada perhitungan menggunakan indeks Jensen. Nah, jadi pada indeks Jensen ini tidak dibuat garis trend line seperti tadi, dikarenakan indeks Jensen ini perhitungannya itu dari pasar atau sudah ada pasarnya. Nah, dan sedangkan IHSG-nya di sini juga 0%. Tapi kalau di indeks Jensen itu ada yang namanya CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Jadi kita bisa lihat indeks Jensen kita dari ada itu sebesar 64,08%, dan Acacia itu yang paling tinggi ya, sebesar 110,57%, dan yang ketiga ada BRI sebesar 13,53%, dan IHSG-nya adalah 6%. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai perhitungan indeks. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator kita, yaitu Lisa. Dengan Lisa, saya persilakan. Selesai sudah presentasi kami dalam bentuk video ini. Semoga bagi teman-teman yang menonton dapat diambil atau diserap ilmunya. Dan mohon maaf bila salah-salah kata dalam penyampaian. Mungkin kalau sekiranya ada info lebih mengenai yang lainnya, mengenai saham dan juga portofolio yang lain, bisa dikomen di video di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.